Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, untuk anak-anakku, di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani segala aktivitas serta ibadahnya. Salah satunya adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kemarin kita sudah mempelajari tentang rukhsah dalam puasa Ramadan. Jadi rukhsah di situ ya boleh dilakukan ketika memang ada beberapa halangan, ya, ketika ada beberapa halangan atau uzur tertentu, ya. Tapi diperbolehkan meninggalkan puasa di sini bukan berarti hanya meninggalkan saja lalu tidak dibayar lagi. Ya tetap, ya, ketika puasanya itu ditinggalkan untuk beberapa hari atau beberapa waktu, maka harus dikodok, ya, harus dibayar. Kapan dibayarnya? Nanti setelah puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan selesai, setelah Idul Fitri, nah setelah itu langsung dibayar puasanya atau dikodok puasanya. Ya. Lalu sampai amalan-amalannya. Kemarin kita sudah mempelajari juga amalan-amalan yang bisa dikerjakan di dalam bulan puasa Ramadan. Nah, baik, untuk saat ini ya sekarang kita akan belajar tentang niat puasa dan doa berbuka puasa. Jadi di kehidupan kita ya kita sudah sering ya melaksanakan puasa Ramadan, bahkan setahun sekali. Ya. Ya, kita semua sudah hafal bagaimana niatnya serta doa berbuka puasa. Ya. Nah, yang harus kita pahami, niat berpuasa ini dihukumi wajib. Mengapa seperti itu? Karena innamal a'malu binniyat, ya, sesuatu itu diawali dengan niat. Ya, kita mau sholat pun harus berniat, ya. Kita mau sedekah kita niatkan untuk sedekah karena Allah. Bahkan sampai kita berpuasa pun kita harus niat. Ya, kenapa harus niat? Ya, karena ketika niat kita ini memiliki kemauan atau memiliki keinginan untuk berpuasa di esok harinya. Ya, kita biasa berniat itu selesai sholat tarawih, ya. Setelah sholat tarawih dan sholat witir, ya di situ kita berniat, ya. Adapun niatnya, ya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya. Niat di sini diucapkan ya dalam hati. Namun lebih baik jika niat puasa ini ya diucapkan juga secara lisan, ya, secara mulut dan juga di dalam hati. Nah, dan kita tidak mungkin tidak hafal ya, karena semuanya sudah hafal. Ya, karena kita setiap tahunnya itu menjalankan puasa Ramadan. Ya. Namun afdolnya ya niat berpuasa ini itu diniatkan ketika kita makan sahur. Ya, ketika kita makan sahur, selesai makan sahur sebelum imsak, nah, disitulah ya waktu yang paling afdol ketika kita berniat ya, membaca niat untuk puasa Ramadan. Lalu bagaimana apabila kita membaca niat ini ketika selesai sholat tarawih atau ya biasanya selesai sholat tarawih, ya sholat witir, lalu kita membaca niat puasa Ramadan untuk esok harinya, ya itu bagaimana, boleh atau tidak? Ya boleh, tidak apa-apa, silakan saja, tidak ada larangan. Biasanya kenapa kita melakukan doa tersebut ketika selesai sholat tarawih? Karena ditakutkan atau dikhawatirkan kita lupa untuk berniat puasa, ya, karena biasanya ada yang sahurnya kesiangan ya sampai buru-buru, bahkan ada yang setelah sahur ya saking kenyangnya ya saking makannya banyak gitu bahkan langsung tidur lagi gitu ya, bahkan sampai sholat subuhnya itu terlewat. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, jadi niat puasa ini boleh silahkan dikerjakan ya setelah sholat tarawih dan sholat witir itu ya biasanya kita membaca niat puasa ya. Namun ada waktu yang paling afdol, yaitu ketika selesai sahur itu. Ketika selesai sahur di waktu-waktu imsak ya, mendekati sholat subuh itu kita sudah berniat ya. Nah, selanjutnya yang harus dipahami lagi ya mengenai tentang imsak ya. Imsak ini bukan berarti kita tidak boleh makan ataupun tidak boleh minum ya. Terkadang ada yang suka mengartikan ketika datangnya waktu imsak maka berhenti untuk makan, untuk minum dan lain-lain, dan semua aktivitas yang bisa membatalkan puasa ya. Namun tidak begitu
Ya. Imsak di sini bisa kita katakan seperti kendaraan yang memiliki rem sebelum dia berhenti. Nah, jadi ketika kita contohkan seperti ini, seperti kita berkendara, ya. Ketika datangnya waktu maghrib, ya misalkan kita sedang berhenti di lampu merah. Ketika datang waktu maghrib, maka lampu hijau bernyala dan kita bisa berkendara lagi, ya. Nah, waktu dari malam sampai subuh itu, ya, sampai waktu sahur itu waktu kita untuk makan. Ya, ibarat kata kita sedang berkendara dan kita jalan terus ketika itu. Nah, barulah waktunya untuk melakukan sahur. Ketika sahur ada tuh yang namanya waktu imsak. Ketika waktu imsak ini kita artikan sebagai rem kendaraan kita. Nah, dan waktu subuh itu kita artikan sebagai lampu merah berikutnya. Ya, jadi waktunya untuk berhenti atau stop untuk makan dan minum dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi ketika imsak itu masih bisa kita makan dan kita minum, masih diperbolehkan. Nah, tapi imsak di sini mengapa kita terkadang mengartikan waktu imsak sudah datang dan tidak boleh makan dan tidak boleh minum? Ya sebenarnya masih boleh waktu imsak itu. Hanya saja waktu imsak ini adalah rem untuk kita berhenti makan dan berhenti minum. Terkadang ketika kita makan, ya contoh makan sahurnya enak, ya kita makan daging ayam. Itu terkadang ada yang nyelip di gigi kita. Nah, yang seperti itu ketika waktu imsak datang maka bersihkan seluruhnya. Ya, bersihkan yang ada di mulut itu. Yang suka makanan nyelip-nyelip dan lain sebagainya, ya sikat gigi dan lain sebagainya, itu waktu imsak itu adalah waktu untuk melakukan. Baru ketika datangnya azan subuh, disitulah waktunya kita berhenti untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti makan, minum, dan lain-lain yang bisa membatalkan puasa. Seperti itu. Jadi imsak ini adalah sebagai remnya, ya, sebagai rem untuk kita berhenti makan, berhenti minum, dan aktivitas lainnya yang bisa membatalkan puasa. Itu yang harus diingat dan harus dipahami. Ya, jadi jangan sampai kita ini masih mengartikan bahwasannya imsak ini adalah suatu hal yang memang kita harus berhenti untuk makan dan minum. Tidak. Ya, imsak ini hanya rem jaraknya. Maka dari itu sahurnya itu harus lebih awal, ya, bisa jam 3, bisa jam 2, itu boleh silahkan. Nah, dan sahur ini hukumnya sunnah. Berbuka puasa hukumnya wajib, sahur ini hukumnya sunnah. Nah, jadi berbeda. Nah, mengapa demikian? Karena ada hadis yang menyebutkan ketika berbuka puasa maka langsunglah berbuka. Ya mau itu dengan air putih saja, ya mau itu dengan makanan-makanan ringan saja gitu. Yang penting berbuka itu dengan yang manis-manis, ya seperti Rasulullah yang mengajarkan kita, ya berbukalah dengan yang manis-manis seperti itu, ya. Jadi kalau sudah masuk waktu berbuka puasa maka segeralah untuk berbuka puasa. Ya, ketika waktunya sahur silakan makan sahur. Nah, tapi sahur di sini itu dihukumi sunnah. Jadi kalau misalkan memang kuat ya silahkan, tapi alangkah baiknya ya kita harus mengisi tenaga dulu, harus makan dulu, harus minum dulu, isi tenaganya ketika sahur itu. Ya seperti itu. Nah, dan niatnya ini jangan sampai dilupakan. Kita ini harus niat, ya. Setiap malamnya sebelum kita berpuasa harus niat, ya. Nawaitu shauma ghadin an ada ifardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah doa berbuka puasa, ya. Jadi setiap bulan Ramadan tiba, kita ini memang diwajibkan berpuasa, ya. Tadi kita berbicara tentang sahur, tentang imsak, sekarang doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa itu ketika kita berbuka puasa di situ kita mengucapkan doa, ya. Nah, untuk apa? Ya, kita doa berbuka puasa. Jadi doa berbuka puasa ini kita lakukan agar puasa Ramadan yang kita jalani itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk selalu berdoa, ya, sepanjang hari, terutama saat berbuka dan setelah berbuka puasa, seperti itu, ya. Dan ketika berbuka puasa pun kita harus membaca bismillah, ya, jangan sampai lupa untuk membaca bismillah, dan makan secukupnya. Jangan sampai terlalu banyak, jangan sampai terlalu sedikit juga. Karena dalam hadis Rasulullah menyebutkan kita ini atau kita semuanya adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ya, jadi makan itu harus jangan terlalu rakus, ya. Makan jangan terlalu rakus, ya sudah kenyang masih ditambah lagi. Ya bahkan kita makan ada yang menunggu sampai lapar dulu baru makan, jangan seperti itu. Karena memang Rasulullah mengajarkan seperti itu. Kita ini adalah kaum, ya kita ini adalah orang-orang yang makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah,
Adapun doa berbuka puasa ya, yang harus kita sebutkan itu seperti ini. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu adalah doa berbuka puasa. Ya. Setelah itu barulah kita berbuka puasa. Ya, ingat berbukalah dengan yang manis-manis. Nah, seperti itu. Ada lagi doa tambahan. Nah, ini mungkin anak-anakku sudah merasakan ada perbedaan ya. Mungkin anak-anakku ada yang merasakan perbedaannya, ada yang tidak ya. Ketika zaman dahulu yang ketika Bapak kecil ya, masa-masa Bapak kecil ketika SD itu doa berbuka puasa hanya seperti itu saja ya. Hanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, tapi untuk yang sekarang ada doa tambahannya yaitu zahabaz zama'u wa batalati ya, wa batalatil urufu. Diulangi lagi. Zahabaz zama'u wa batalatil uruqu wa thabatal akhru insyaallah ya, yang artinya rasa haus telah hilang, urat-urat pun telah basah, dan mudah-mudahan pahala puasa ditetapkan ya, maksudnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Itu. Nah, jadi ketika berpuasa banyak amalan-amalannya, banyak hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Bahkan ketika puasa Ramadan Allah tidak membebankan kepada kita semua. Bahkan ada yang namanya rukhsah atau keringanan ketika kita berpuasa. Ya, salah satunya adalah seperti yang kemarin kita sudah pelajari. Ketika ada orang yang bermusafir, itu maka disunahkan untuk puasa Ramadan. Tapi ketika dia tidak berpuasa, maka harus mengganti puasanya. Ya, perempuan yang sedang haid, perempuan yang sedang nifas, perempuan yang sedang mengandung ya. Nah, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau disunahkan ya, bukan tidak diperbolehkan, tapi disunahkan. Berbeda lagi dengan perempuan yang sedang haid ya. Perempuan yang sedang haid maka dia sedang dalam keadaan hadas besar, dan disitulah perempuan tersebut diharamkan untuk berpuasa. Apabila ia berpuasa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, maka bukannya mendapat pahala malah mendapatkan dosa. Nah, seperti itu, karena haid itu adalah hadas besar ya. Jadi ketika berhadas kita tidak boleh melakukan apapun ya, sebagai perempuan ya. Ini untuk perempuan saja, dan itu nanti pembelajarannya akan ada lagi yang lebih dalam lagi, lebih detail lagi mengenai masalah-masalah yang seperti itu ya. Dan ya memang puasa ini tidak diwajibkan untuk anak-anak ya, karena kemarin kita sudah belajar syarat wajib dan syarat sah puasa. Di situ ada salah satunya adalah anak-anak ya. Jadi tidak masalah ya, sejak kecil ya, sejak sekarang kita harus dibiasakan untuk berpuasa. Ketika kita sudah terbiasa untuk berpuasa, maka ketika nanti kita dewasa, kita sudah biasa berpuasa dan menjalankannya dengan full. Ya, maka dari itu, jangan sampai mentang-mentang kita masih kecil ya, belum waktunya untuk diwajibkan berpuasa ya, kita tidak berpuasa sama sekali ya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus tetap berpuasa ya. Jangan sampai dilupakan. Ya. Alhamdulillah ya, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Itu saja yang kita pelajari ya. Jangan sampai doanya dilupakan ya. Dan terlebih lagi apa yang sudah kita pelajari jangan sampai dilupakan. Itu sangatlah penting, karena ilmu itu sangat penting untuk dunia dan akhirat ya. Itu saja. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.